Halo sahabat pecinta aglonema, kita bertemu kembali dengan petani sederhana aglonema yang berbagi cara merawat aglonema dengan mudah dan sederhana. Untuk kali ini saya ingin memberikan tips. Mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat pecinta aglonema mempunyai aglonema yang daunnya dalam waktu berdekatan itu menguning, atau daunnya itu keriput, atau bahkan pertumbuhan daun barunya itu semakin mengecil. Kalau terjadi seperti itu, berarti ada masalah di aglo itu sendiri. Seperti pada aglonema ini dengan ID Red Exotic, ini pun mengalami hal yang sama. Jadi pertumbuhan daun barunya semakin mengecil dan daunnya berurutan hampir 2 atau 3 daun itu menguning. Setelah dibongkar, ternyata akar-akar sudah banyak yang rontok. Ini salah satu contoh aglonema yang sudah lama atau yang sudah indukan, tidak kita remajakan bonggolnya. Artinya karena kita melihat pertumbuhannya itu tadinya itu subur, daunnya lebat, kita mungkin takut untuk meremajakan bonggolnya. Dan yang kedua, ini tadinya pertumbuhannya dari bonggol, jadi dia 2 rumpun. Nah, berharap ingin mempertahankan rumpunan, pada akhirnya terjadi hal yang seperti ini. Banyak akar yang rontok, dan untung segera dicek, ternyata kenyataannya banyak akar-akar yang sudah membusuk. Apabila sahabat-sahabat semua memiliki aglonema yang mengalami hal seperti ini, segera diselamatkan. Yaitu yang pertama, kita potong dulu sampai batas akar yang masih sehat. Nanti kita cek apakah dia mengalami spot atau tidak sampai batas yang kita potong. Kalau dia bersih berarti aman, spotnya belum menjalar sampai ke atas. Artinya dengan seperti ini untuk selamat itu bisa dikatakan masih 100%. Tetapi kalau sudah sampai menjalar ke pucuk, memang itu sangat sulit untuk diatasi. Dan ini yang kedua, ini saya potong juga masih sehat. Artinya ini juga masih aman. Setelah kita potong, untuk daun yang sudah mulai menguning itu kita buang saja, karena untuk kembali segar kembali itu sudah tidak mungkin. Jadi kita lepaskan dari bonggolnya supaya nanti tidak menghambat juga pertumbuhan akar-akar baru di bonggol paling atas.
Kemudian setelah daun yang sudah tidak layak tadi kita lepas, kita bersihkan dulu bekas potongan bonggolnya tadi. Baru kemudian kita olesi menggunakan antrakol atau bisa juga dengan menggunakan obat merah. Itu fungsinya agar mencegah masuknya bakteri-bakteri ke dalam bonggol bekas potongan tadi. Setelah bekas potongan tadi sudah kita olesi antrakol, kita biarkan dulu kurang lebih bisa setengah jam, baru nanti akan kita tanam ke dalam media tanam. Mungkin yang jadi pertanyaan buat sahabat-sahabat semua, sewaktu dipotong itu bonggolnya bersih, tapi kenapa terjadi daun menguning dan yang lainnya? Kita cek bonggol yang paling bawah, kemungkinan besar spotnya belum menyebar sampai ke atas. Jadi kita akan cek di bonggolnya, kita akan cacah bonggol bawahnya. Nah, ini dia sahabat pecinta aglonema. Dia mengalami spot, tapi masih bonggol paling tua. Jadi kalau kita biarkan, ini akan terus menyebar sampai ke pucuk. Jadi buat sahabat-sahabat semua yang memiliki aglonema indukan yang sudah cukup lama, silakan diremajakan bonggolnya, potong bonggol paling bawah, karena bonggol yang paling tua itu paling rentan diserang oleh bakteri. Kalau kita tidak segera potong, dari situlah dia akan merembet sampai bonggol paling atas atau sampai ke pucuk. Untuk bonggol yang masih bersih, boleh kita tanam. Mudah-mudahan masih banyak tunas-tunas di bonggol tersebut dan bisa tumbuh menambah ID sahabat-sahabat semua. Setelah kita biarkan sekitar setengah jam, baru kita akan tanam. Untuk kali ini saya tetap tanam di dalam satu pot supaya dia tetap rimbun, tapi tidak jadi masalah juga ditanam dengan sendiri-sendiri. Cuma selama ini untuk aglonema yang sedikit kurang sehat, saya selalu tanam beberapa di dalam satu pot. Dan itu hasilnya selama ini cepat pulihnya. Seperti biasa cara menanamnya, kita bikin dasaran media tanamnya dulu, baru kita taburkan dulu pupuk dekastarnya, baru nanti di atasnya kita taruh si aglonema tersebut. Baru kita padatkan dengan media tanam kembali sampai benar-benar padat. Dan jangan lupa di bagian atas pun taburkan juga pupuk dekastarnya
itu ketika kita saat menyiram, maka unsur hara itu akan merata di seluruh media tanam. Jadi perkembangan aglo pun akan lebih cepat, dan pertumbuhan daun mudah-mudahan seperti pengalaman selama ini, pertumbuhan daunnya akan lebih besar dan lebih lebar karena si aglo mendapatkan asupan makanan yang cukup. Kemudian sebagai tahap yang terakhir, kembali ke penyiraman. Lakukan penyiraman yang tepat dengan cara siram sebanyak mungkin sampai kocor dari bawah pot. Dan itu juga salah satu faktor penting untuk pertumbuhan aglonema, cara penyiraman yang baik dan yang benar. Apabila teman-teman menyiram media tanamnya itu sedikit, itu kurang baik. Artinya media tanam itu akan panas. Tapi kalau kita siram dengan banyak air, maka media tanam itu akan dingin, dan lokasi yang seperti itulah yang membuat aglonema cepat bertumbuh dan berkembang. Oke sahabat-sahabat semua, itulah tip yang saya bagikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Tip yang sederhana dan mudah untuk sahabat-sahabat lakukan. Semoga aglo sahabat-sahabat semua juga tumbuh sehat dan subur. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya lebih berkembang lagi, dan kita sama-sama belajar merawat atau menanam aglonema. Terima kasih buat sahabat-sahabat semua. Sampai jumpa. Bye.